Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan matematika ekonomi. Kali ini saya akan membahas mengenai bab 2, yaitu aplikasi fungsi dalam ekonomi. Aplikasi fungsi dalam ekonomi yang dipelajari pertama itu adalah permintaan. Yang kedua itu adalah penawaran. Yang ketiga itu adalah keseimbangan pasar. Yang terakhir itu adalah perpajakan. Nah, di sini nanti saya akan membahas mengenai permintaan, penawaran, sama keseimbangan pasar. Untuk perpajakan akan ada di video lainnya, ya. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu tentang permintaan. Permintaan itu biasanya dilambangkan dengan huruf D. Kenapa D? Karena permintaan itu nama lainnya adalah demand. Maka lambangnya dengan huruf D. Hukum permintaan berbunyi apabila harga dari suatu barang naik, maka kuantitas yang diminta akan turun. Demikian juga sebaliknya, tapi itu dalam keadaan ceteris paribus. Jadi di sini menggunakan asumsi, ya, ceteris paribus. Untuk permintaan saya ulangi, ya. Untuk P ini variabel P, kenapa dilambangkan P? P itu melambangkan harga. Untuk X ini melambangkan jumlah atau kuantitas. Ya. Nah, tadi dikatakan hukum permintaan apabila harga dari suatu barang naik dalam keadaan ceteris paribus, maka jumlah yang diminta akan turun. Demikian juga sebaliknya, ceteris paribus. Apa ceteris paribusnya dalam permintaan? Ceteris paribusnya permintaan itu adalah 1. Harga barang substitusi itu adalah barang pengganti. Yang kedua adalah harga barang komplementer. Komplementer itu adalah melengkapi. Yang ketiga adalah selera konsumen. Nah, semua ini dianggap konstan, tidak mempengaruhi. Jadi fungsi permintaan itu hanya ada 2 variabel, yaitu ada variabel P dan variabel X, lainnya dianggap konstan. Sehingga fungsi permintaan itu menjadi P sama dengan fungsi X, atau bisa ditulis juga menjadi X sama dengan fungsi P. Itu untuk permintaan. Nah, sekarang bagaimana cara menggambar grafik fungsi permintaan? Ya, karena permintaan tadi adalah apabila harga dari suatu barang naik dalam keadaan ceteris paribus dan jumlah yang diminta akan turun, maka di sini kurva permintaan tadi kan tadi kan kalau harga naik, kuantitas itu kan akan turun, atau demikian sebaliknya. Kalau harga turun, kuantitas itu akan naik. Nah, karena antara variabel P dan variabel X itu berbanding terbalik, maka grafik fungsi permintaan itu apabila digambarkan pasti akan turun miring. Dari kiri atas ke kanan bawah. Ini adalah grafik dari permintaan atau demand atau D. Ya.
Jadi turun miring dari kiri, turun miring dari kiri atas ke kanan bawah itu karena ini, karena harganya naik, kuantitasnya turun atau berbanding terbalik. Ini berbanding terbalik. Nah, karena itu maka ciri-ciri kurva permintaan itu: satu, bergerak turun miring dari kiri atas ke kanan bawah. Yang kedua, harus berada di kuadran 1. Kenapa grafik fungsi permintaan itu harus berada di kuadran 1? Kenapa? Karena harga dan kuantitas itu tidak mungkin negatif. Ya, misalnya Anda beli berapa ini Pak? Negatif 100, kan nggak ada. Jadi yang diambil adalah bilangan-bilangan yang positif saja. Kalau di kuadran 2 ini kan ada kuadran 2 ya, kuadran 2 sini positif, yang ini kan negatif. Kuadran ketiga ini kan negatif semua. Kuadran keempat ini positif, ini negatif. Jadi yang berlaku hanya di kuadran 1. Jadi ciri matematis dari fungsi permintaan, ciri matematis dari grafik fungsi permintaan: pertama, turun miring dari kiri atas ke kanan bawah. Yang kedua, harus berada di kuadran 1. Nah, itu adalah ciri dari permintaan. Nah, seandainya saya suruh gambar fungsi Y sama dengan X kuadrat minus 4X plus 4, saya suruh gambar seperti itu, maka Anda akan menggambar seperti ini. Gambarnya kan seperti ini. Ini X, ini P. Gambarnya memotong di 4, terus di sini 2. Gambarnya akan seperti ini. Ya, seperti ini duanya. Seperti itu. Betul, ini adalah gambar atau grafik dari Y sama dengan X kuadrat minus 4X plus 4. Tapi jika saya suruh gambar, ini ada D, lambang 3 ini adalah identitas, maksudnya ini adalah fungsi permintaan. Saya suruh gambar P sama dengan X kuadrat minus 4X plus 4. Apakah Anda akan gambar seperti grafik yang ini? Bagaimana? Anda gambar bagaimana? Anda gambarnya harus sesuai dengan yang permintaan tadi. Ciri-ciri permintaan tadi harus turun miring dari kiri atas ke kanan bawah dan harus berada di kuadran 1. Nah, Anda harus gambarnya seperti ini. Ini adalah X, ini adalah P. Nah, kalau Anda menggambarnya seperti ini, ya, ini kan angkanya sama ya, angkanya sama, ini 2. Kalau Anda gambarnya seperti ini, ya, seperti ini. Ya, bentar. Nah, seperti ini, misalnya ini 4 ya. Gambar seperti ini, jawabannya adalah salah. Kalau Anda gambar seperti itu, jawabannya adalah salah karena tidak sesuai dengan ciri-ciri permintaan tadi, yaitu turun miring dari kiri atas ke kanan bawah dan harus berada di kuadran 1. Terus bagaimana gambarnya? Kita lihat di sini gambarnya.
Gambarnya sebentar, saya gambar di mana ya? Gambarnya harusnya sebentar, saya hapus semua aja. Nah, gambarnya misalnya Anda disuruh gambar tadi P sama dengan X kuadrat minus 4X plus 4, maka gambarnya seperti ini. Ini X, ini P, ini 4, di sini adalah 2, maka gambarnya yang tidak berada di kuadran 1 Anda gambar putus-putus atau tidak usah digambar. Terus yang berada di kuadran 1 digambar gambar lurus. Ini ya. Bentar. Ya. Tuh. Terus yang tidak turun miring dari kiri atas ke kanan bawah Anda gambar putus-putus. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi yang berlaku itu hanya P-nya sampai angka 4, X-nya sampai 2. P-nya itu lebih kecil sama dengan 4, X-nya lebih kecil sama dengan 2, yang berlaku seperti itu. Nah, itu adalah cara menggambar grafik fungsi permintaan. Anda bisa melatih kemampuan Anda di contoh soal di PPT ada, di buku saya juga banyak, atau di bukunya Sofyan Ashori juga ada, Dumairi pun juga bisa seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan penawaran. Lambangnya adalah huruf S. S itu adalah supply. Ya. Penawaran, bunyinya hukum penawaran itu apabila harga dari suatu barang naik dalam keadaan ceteris paribus, maka jumlah yang ditawarkan juga akan naik. Demikian juga sebaliknya. Kalau harganya turun, kuantitasnya juga akan turun. Seperti itu. Nah, untuk penawaran ceteris paribusnya dalam penawaran itu apa? Ceteris paribusnya dalam penawaran itu apa? Ceteris paribusnya penawaran itu 1. Harga faktor-faktor produksi. Harga faktor-faktor produksi. Yang kedua itu adalah teknologi. Yang ketiga itu adalah kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah ya. Kebijaksanaan pemerintah itu adalah ceteris paribusnya penawaran. Nah, bagaimana cara menggambar karena antara harga dan kuantitas itu berbanding lurus, naik-naik, maka kurva penawaran itu kalau digambarkan pasti akan bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Dari kiri bawah ke kanan atas. Itu adalah supply atau penawaran atau S. Seperti itu. Nah, ciri-ciri kurva penawaran juga sama. Yang pertama, bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Yang kedua, juga harus berada di kuadrat 1. Kenapa di kuadran 1? Pasti Anda sudah tahu jawabannya. Karena variabel P dan variabel X harus positif. Nah, sekarang jika saya suruh gambar grafik fungsi penawaran,
Ingat ya, penawaran itu tidak hanya garis lurus ya, bisa parabola juga ya. Seandainya saya suruh gambar grafik fungsi penawaran seperti tadi, tapi ini adalah S, P sama dengan X kuadrat minus 4X plus 4, seperti tadi ya, sama, angkanya sama, tapi ini adalah penawaran. Maka grafiknya bagaimana? Grafiknya kalau Anda gambar seperti tadi salah, gambarnya mestinya seperti ini. Ini kan tadi kan ini ada 4, ini ada 2. Nah, kalau Anda gambar seperti tadi salah, harusnya gini, putus-putus, yang dari kiri atas ke kanan bawah itu putus-putus. Terus yang di sini baru naiknya yang garis tebal ya. Jadi ini adalah penawaran. Berlakunya kan dari kiri bawah ke kanan atas. Bergerak dari kiri bawah ke kanan atas ya, supply-nya seperti itu. Ya, itu adalah cara menggambar grafik fungsi penawaran. Nah, sekarang bisakah kurva penawaran itu bergeser? Jawabnya bisa. Nah, saya kasih tanda ya, ini X, ini P. Saya kasih tahu ini adalah kurva penawaran mula-mula, kurva penawaran setelah bergeser, kurva penawaran setelah bergeser. Nah, kalau kurva penawaran itu mula-mula S0 terus menjadi S1, itu artinya kurva penawaran itu bergeser ke atas atau ke kiri. Kurva penawaran itu bergeser ke atas atau ke kiri karena apa? Kita kaitkan aja dengan ceteris paribus yang ada hubungannya dengan matematika yang ketiga tadi ya, yang kebijaksanaan pemerintah. Tadi kan kebijaksanaan pemerintah, ceteris paribusnya pemerintah. Nah, kalau ada kebijaksanaan pemerintah itu ada 2, yaitu 1 pajak, yang kedua adalah subsidi. Nah, kalau itu grafik fungsi penawaran bergeser ke atas dari S0 ke S1, pastilah itu karena ada pajak. Jadi kalau ada pajak, grafik itu akan bergeser ke atas dari S0 ke S1. Nah, sekarang kalau grafik itu bergesernya dari S0 ke S2 karena apa? Kalau grafik itu bergeser dari S0 ke S2, pastilah itu karena ada subsidi. Nah, itu nanti yang akan dibahas di perbajakan ya, Tapi hari ini kita akan membahas yang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, itu adalah penawaran. Jadi penawaran itu harus bergerak dari kiri bawah ke kanan atas dan harus berada di kuadran 1. Itu penawaran. Hanya itu yang dipelajari di penawaran. Anda bisa melatih cara menggambar grafik di latihan soal buku saya ataupun di Sofyan Asori atau Dumairi. Nah, yang ketiga yaitu keseimbangan pasar. Ya, keseimbangan pasar. Sebetulnya keseimbangan pasar ini sama dengan perpotongan 2 buah fungsi. Cuma kalau yang kemarin itu fungsinya belum ada namanya, hanya fungsi pertama dan fungsi kedua. Tapi kalau di keseimbangan pasar itu sudah ada namanya fungsinya, yaitu fungsi permintaan dan fungsi penawaran.
permintaan itu dilambangkan dengan D, penawaran itu dilambangkan dengan S. Nah, keseimbangan pasar itu sama, yaitu pertemuan antara D sama dengan S, yaitu titik keseimbangan antara demand dan supply, D sama dengan S. Jadi cara mencari titik keseimbangan pasarnya itu juga D sama dengan S, sama dengan perpotongan dua buah fungsi. Dua buah fungsi itu disamadengankan. Ini dua buah fungsi juga disamadengankan. Ya, juga disamadengankan. Nah, contohnya saya punya fungsi permintaan P sama dengan 20 minus 2X, dan saya punya fungsi penawaran P sama dengan 2X plus 8, maka Anda cari titik keseimbangan pasarnya. Cara mencarinya, dua buah fungsi ini kita sama dengankan. D sama dengan S. 20 minus 2X itu sama dengan 2X plus 8. 20 dikurangi 8 sama dengan 2X ditambah 2X. 12 sama dengan 4X. X sama dengan 3. Nah, kalau X sama dengan 3, berapa P-nya? Kalau X sama dengan 3, berapa P-nya? Masukkan ke salah satu persamaan yang hitungannya Anda anggap mudah. Boleh ke P sama dengan 20 dikurangi 2 kali 3. 20 dikurangi 6 sama dengan 14. Jadi titik keseimbangan pasarnya adalah 3,14. Kenapa saya kasih tanda E? E itu adalah equilibrium. Equilibrium atau titik keseimbangan. Equilibrium. Ya, titik keseimbangan. Kita kasih tanda titik E. Sekarang kalau Anda disuruh menunjukkan titik keseimbangan ini ke dalam grafik, bagaimana? Ke dalam grafik cara menggambarnya. Ya, bagaimana cara menggambarnya? Sekarang kita gambar. Sebentar ya. Kita gambar. Fungsi permintaannya tadi adalah P sama dengan 20 minus 2X. Kita gambar ya, kita gambar. Ini adalah X, ini adalah P. Kita gambar 20 minus 2X memotong sumbu P. Kalau X-nya 0, maka P-nya adalah 20. Misalnya 20 di sini. Ya. Terus memotong sumbu X, kalau P-nya 0, 20 sama dengan 2X, maka X sama dengan 10. 10, kira-kira 10 di sini. Ingat, yang berlaku hanya di kuadran 1, jadi Anda nggak boleh menggambar dari sana, dari kiri atas banget, itu nggak boleh. Harus dari sini, dari titik ini. Kalau yang lainnya boleh digambar, tapi gambarnya adalah garis putus-putus. Ini lurus ya, lurus. Ya, itu adalah grafik dari fungsi permintaan dari P sama dengan 20 minus 2X. Gambarnya seperti itu. Yang kedua yang kita gambar adalah S. P sama dengan 2X plus 8. Kita gambar. Ya, kita gambar.
Memotong sumbu P, kalau X-nya 0, P-nya 8. Separuhnya adalah 10, agak ke bawah adalah 8 ya, 8 di sini. Memotong sumbu X, kalau P-nya 0, 2X sama dengan minus 8, X sama dengan minus 4. Separuhnya minus 4 ya, separuhnya di sini minus 4. Ingat, kalau tidak di kuadran 1, gambar garis putus-putus atau tidak usah digambar. Ini adalah yang S-nya. Yang ini tadi adalah D-nya ya. Nah, itu. Nah, titik pertemuannya inilah yang disebut dengan titik potong. Maaf kok titik potong. Keseimbangan pasar atau equilibrium ya. Di sini tadi jawabnya tadi yang ke bawah itu adalah 3, yang ke kiri adalah 14. Nah, ini adalah 3,14. Nah, itu adalah titik keseimbangan pasarnya. Cara menunjukkan ke dalam grafik seperti itu. Ini hanya yang antara garis lurus dengan garis lurus. Anda bisa mencobanya di rumah ya, bisa mencoba dengan yang kuadrat dengan linier atau kuadrat dengan kuadrat, seperti contoh yang kemarin yang perpotongan 2 buah fungsi itu. Anda sudah mengerjakannya dan Anda sudah bisa semua, saya rasa seperti itu. Nah, untuk hari ini yang dibahas hanya itu, permintaan, penawaran, sama keseimbangan pasar. Jadi cara mencari keseimbangan pasarnya seperti itu, menunjukkan ke dalam grafik juga seperti itu, hampir sama dengan tidak hanya hampir ya, sama dengan titik potong. Cuma di sini fungsinya sudah ada namanya, permintaan dan penawaran. Kalau titik potong itu kan baru fungsi 1 dan fungsi 2. Ya, seperti itu. Silakan Anda pelajari. Selamat belajar. Semoga Anda sukses semua. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.